Halo semuanya, pernahkah kalian bertanya-tanya kenapa logo Nike, resep Coca-Cola, desain iPhone bisa sangat dilindungi dan tidak boleh ditiru? Jawabannya ada di hak kekayaan intelektual atau bisa kita sebut HKI. Di video ini, kita akan bahas apa itu HKI, kenapa HKI itu penting, dan mengapa HKI itu sangat krusial di dunia teknologi dan IT. HKI, hak kekayaan intelektual. Menurut David Bainbridge, pada bukunya yang berjudul Intellectual Property, dijelaskan bahwa intellectual property atau hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia, yaitu hak yang berasal dari hasil kreatif seperti kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk karya yang nantinya akan bermanfaat serta berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Karya lahir dari pikiran manusia. Pertanyaan berikutnya sederhana. Mengapa HKI itu penting? Di era digital dan globalisasi, karya intelektual adalah aset yang sangat berharga. Banyak negara yang memandang HKI sebagai pendorong inovasi, peningkatan daya saing, dan juga penggerak ekonomi kreatif. Perlindungan HKI membuat pencipta merasa aman untuk berinovasi. Mengapa? Karena karya pencipta tersebut tidak dapat ditiru dan juga dikomersialkan oleh orang lain. Tanpa perlindungan HKI, pencucian karya akan terjadi dengan sangat mudah. Namun, HKI bukan satu konsep tunggal. Ia terbagi ke dalam beberapa bentuk perlindungan. Yang pertama, hak cipta. Hak ini melindungi karya di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Seperti contohnya lagu, novel, film, lukisan, bahkan software komputer, semuanya termasuk. Yang kedua, paten. Paten melindungi invensi teknologi penemuan yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Contohnya, teknologi smartphone, proses produksi obat baru, atau mesin dengan sistem kerja inovatif. Yang ketiga, merek. Merek adalah tanda pembeda. Bisa berupa nama, huruf, angka, atau kombinasi warna. Fungsinya satu, membedakan produk atau jasa satu dengan yang lainnya. Yang keempat, desain industri. Desain industri ini melindungi tampilan visual produk, bentuk, konfigurasi, garis, dan warna yang memberi kesan estetis. Sebagai contoh, desain kursi yang ergonomis atau bentuk botol parfum yang ikonik. Yang kelima, rahasia dagang. Ini adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi, dan sangat dijaga kerahasiaannya. Contoh paling terkenal, resep Coca-Cola. Yang keenam, desain tata letak sirkuit terpadu. Ini melindungi rancangan tata letak 3 dimensi dari elemen-elemen sirkuit terpadu seperti susunan transistor, jalur koneksi, dan komponen di dalam sebuah chip. Singkatnya, ini adalah arsitektur internal dari microchip dan semikonduktor. Sebagai contohnya, dapat ditemukan pada proses komputer, smartphone, kartu grafis, hingga perangkat IoT. Dan yang terakhir, indikasi geografis. Ini melindungi nama produk yang kualitas, reputasi, atau karakteristiknya dipengaruhi oleh faktor geografis. Faktor itu bisa berupa alam, lingkungan, atau keahlian masyarakat setempat. Contohnya, kopi Gayo dari Aceh, atau batik Pekalongan. Namun, semua perlindungan ini tidak akan berarti tanpa aturan. Di tingkat internasional, HKI berada dalam sistem yang terkoordinasi melalui beberapa perjanjian global seperti Konvensi Paris dan Trade Agreement, serta lembaga WIPO sebagai pusat koordinasi internasional. Di Indonesia sendiri, perlindungan HKI diatur dalam serangkaian undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek. Selain itu, HKI juga dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya, bagaimana semua ini bisa bekerja di dunia teknologi informasi? Dalam dunia IT, hampir semua karya digital adalah hasil kreativitas, seperti kode program, aplikasi, desain UI, algoritma, video, hingga basis data. Semua ini bisa dilindungi, terutama melalui hak cipta dan paten. Di era digital, karya dapat disalin, dipindahkan, dan disebar hanya dengan satu klik. Karena itu, perlindungan HKI menjadi penting untuk menjaga inovasi agar tidak mudah disalahgunakan atau diklaim pihak lain. Namun, ketika perlindungan ini diabaikan, dampaknya tidaklah kecil. Media sosial, plagiarisme dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, merusak reputasi individu dan lembaga, serta menormalkan perilaku hal tidak etis. Sedangkan dalam dunia pendidikan, plagiarisme bukanlah hanya sekedar masalah akademik, tetapi merusak integritas, kepercayaan, dan juga proses belajar akademik. Ketika seseorang menyalin karya orang lain tanpa izin, ia sama saja merampas hak pencipta dan menciptakan lingkungan yang tidak adil di dalam dunia pendidikan. Dan semua ini bukan sekedar teori. Kasus terbaru yang mengguncang dunia kreatif dan teknologi. Pada 11 Juni 2025, Disney dan Universal menggugat Midjourney di Pengadilan Federal Los Angeles. Gugatan ini menyoroti satu isu besar. Midjourney dituduh melatih model AI-nya menggunakan konten berhak cipta milik studio, mulai dari gambar, frame film, poster, hingga karakter animasi. Tak hanya itu, Midjourney juga dituduh membuat dan mendistribusikan ribuan bahkan tak terhitung gambar yang sangat menyerupai karakter film dari franchise Disney dan Universal. Dalam gugatan setebal sekitar 110 halaman, kedua studio mengajukan tuntutan serius. Mereka meminta ganti rugi finansial, termasuk statutory damage untuk setiap karya yang dilanggar. Dan juga perintah larangan, baik sementara maupun permanen agar Midjourney menghentikan produksi konten bermasalah, sampai sistem filter dan perlindungan benar-benar diterapkan. Kasus ini menandai satu hal penting. Di era ketika asisten AI bisa menciptakan gambar hanya dengan satu prompt, regulasi HKI tidak bisa diam di tempat. Ia harus bergerak mengikuti perubahan zaman. HKI bukan cuma soal tentang hukum, tetapi tentang cara kita menghargai kreativitas dan juga kerjasama manusia. Digital, memahami HKI sama saja memahami cara kita menciptakan, berinovasi, dan melindungi karya kita sendiri.